Malam itu bukan hanya sekadar malam yang sunyi. Malam itu terasa seperti sebuah ujian bagi hati seorang istri yang berusaha kuat. Namun di dalam dirinya sedang berperang dengan rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Dari luar rumah, angin berhembus. Pelan dan tirai jendela bergerak ringan. Namun di dalam dadaku, sesuatu terasa berat. Seperti ada pertanda yang tidak ingin diungkapkan oleh waktu. Sebelum cerita ini berlanjut lebih jauh, aku ingin mengajak kalian yang mendengarkan untuk tetap bersama sampai akhir dan tuliskan di komentar, bagaimana perasaan kalian saat mendengar bagian ini. Apakah kalian pernah berada di posisi seorang istri yang menunggu, namun tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dukung cerita ini dengan like, dan bagikan agar semakin banyak bunda dan wanita di luar sana yang bisa belajar dari kisah ini. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan yang terasa dingin. Jam dinding menunjukkan waktu yang terus bergerak maju. Saat ini, jam berlalu, lalu 1 jam berikutnya. Namun pintu rumah masih tetap tertutup. Biasanya, suamiku selalu pulang sebelum malam terlalu larut. Biasanya aku mendengar suara pintu pagar, langkah kakinya, dan salam lembutnya yang membuat rumah terasa hidup. Namun malam ini, tidak ada suara itu. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan singkat yang menjelaskan di mana ia berada. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ia sedang sibuk di kantor. Mungkin ada pekerjaan mendadak. Mungkin ia sedang bersama rekan kerja. Namun semakin lama aku menunggu, semakin kuat rasa cemas yang menyelinap ke dalam pikiranku. Di dalam hati, aku bertanya, apakah ini hanya perasaan berlebihan atau justru sebuah peringatan? Aku berjalan ke dapur dan menyiapkan segelas teh hangat. Namun ketika aku mengangkat cangkir itu, tangan kiriku bergetar, seolah tubuhku sedang mencoba memberitahu sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Aku berkata dalam hati bahwa aku harus tetap tenang, bahwa seorang istri harus sabar. Namun rasa sabar itu terasa rapuh malam ini. Aku melihat layar ponsel yang tergeletak di meja. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan masuk, nomornya sudah berkali-kali kucoba, namun hanya berdering tanpa jawaban. Setiap nada dering terdengar, seperti hentakan yang menusuk ke dalam dada. Rasanya seperti berbicara pada keheningan yang tidak pernah menjawab. Di dalam kepalaku, banyak pertanyaan bermunculan. Apakah ia sedang baik-baik saja? Apakah terjadi sesuatu di jalan? Atau apakah ada hal lain yang lebih sulit untuk diterima oleh seorang istri? Aku mencoba mengusir pikiran buruk, namun semakin kutolak. Semakin kuat ia kembali mengetuk pada slot itu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku terlalu percaya? Atau justru selama ini aku terlalu mengabaikan tanda kecil yang tidak pernah banner-banner aku perhatikan? Mungkin kalian yang sedang mendengarkan juga pernah merasakan hal ini. Menjadi istri yang mempertanyakan hatinya sendiri, namun tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Aku berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Jalanan sudah sepi. Lampu jalan menyala, namun cahayanya terasa jauh. Aku merasa sendirian dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Bukan karena tidak ada orang, tetapi karena orang yang seharusnya pulang belum juga kembali. Di saat itu, aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Jika malam ini menjadi awal dari sesuatu, apakah aku siap menghadapi kenyataan? Jika ada sesuatu yang bersembunyi di balik keterlambatannya, apakah hatiku cukup kuat untuk mendengarnya? Dan jika ternyata tidak ada apa-apa, mengapa tetap ada rasa takut yang tidak mau pergi? Aku kembali duduk di sofa dan menatap pintu. Setiap suara kecil dari luar membuat jantungku berdebar. Setiap bayangan di depan teras terasa seperti harapan yang terlalu cepat aku percayai. Namun waktu terus berjalan, dan suamiku belum juga pulang. Aku kembali mengajak kalian yang mendengarkan. Jika kalian pernah berada di situasi seperti ini, tuliskan di komentar bagaimana kalian menghadapinya. Apakah kalian memilih diam, berdoa, atau mencoba menelpon berulang kali meskipun tidak ada jawaban? Cerita kalian mungkin bisa menjadi pelajaran bagi wanita lain yang sedang melalui hal yang sama. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku mendengar suara langkah di depan rumah. Suara yang selama ini selalu membuatku merasa tenang, kini justru membuat hatiku bergetar. Pintu terbuka, dan suamiku masuk dengan wajah lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya tidak seperti biasanya. Senyumnya tipis, dan suaranya pelan ketika berkata bahwa ia pulang terlambat karena pekerjaan. Aku memperhatikan jerok-jeriknya dengan teliti. Tidak ada kemarahan di wajahku, hanya rasa penasaran yang semakin tumbuh. Ia melepas jasnya dan meletakkannya di sofa. Lalu ia berjalan menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Saat itulah sesuatu di dalam diriku mengatakan,
bahwa aku tidak boleh menutup mata begitu saja. Ada rasa yang memanggil, rasa yang menuntunku untuk memperhatikan hal kecil yang selama ini mungkin selalu kuabaikan. Jas yang terlipat rapi itu seolah menjadi saksi diam dari sesuatu yang belum terungkap. Aku duduk di samping jas tersebut. Tanganku bergerak pelan, bukan karena curiga yang membutakan, melainkan karena hati yang ingin menemukan jawaban. Beauty freeways 3D size. Jawaban yang kutebak, tetapi jawaban yang harus aku dengar. Meskipun mungkin menyakitkan, namun sebelum aku benar-benar menyentuh saku jas itu, aku berhenti sejenak. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku menemukan sesuatu di dalamnya, apakah aku siap menerima kenyataan? Jika tidak ada apa-apa, apakah hatiku akan benar-benar merasa tenang? Di titik itu, aku menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang suamiku yang pulang terlambat. Malam ini juga tentang diriku yang selama ini selalu menahan pertanyaan dalam diam. Bagian ini bukan akhir dari cerita. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Karena apa yang akan kutemukan nanti bukan hanya benda di dalam saku jas, tetapi juga kebenaran yang selama ini bersembunyi di antara kata-kata yang tidak pernah diucapkan, dan disinilah awal dari pintu yang akan membawaku menuju bagian 2, saat tanganku akhirnya menyentuh saku jas itu. Dan sesuatu di dalamnya mengubah cara pandangku terhadap suamiku, terhadap rumah tangga kami, dan terhadap diriku sendiri sebagai seorang istri. Saat kamar mandi masih terdengar mengalirkan suara air, aku duduk memandangi jas kerja suamiku yang tergeletak di sofa. Cahaya lampu ruang tamu jatuh tepat di atasnya, seolah sedang menyoroti satu bagian kecil yang ingin diperhatikan. Wih, dadaku, jantung berdetak lebih cepat. Rasa takut, rasa penasaran, dan rasa tidak siap bercampur menjadi satu dalam diam yang terasa panjang. Aku kembali mengajak kalian yang mendengarkan untuk tetap bersama sampai akhir bagian ini. Tulis di kolom komentar, jika kalian berada di posisiku, apakah kalian akan membuka saku jas itu, atau memilih pura-pura tidak melihat apapun? Dukung cerita ini, agar semakin banyak istri yang sadar, bahwa terkadang, jawaban paling penting tersembunyi. Dalam hal yang paling kecil, tanganku akhirnya bergerak. Perlahan, hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang mungkin dapat melukai diriku sendiri. Ujung jariku masuk ke dalam saku bagian dalam. Aku merasakan sesuatu yang terasa seperti kertas terlipat. Bukan dompet, bukan barang kerja, beauty flash day. Beauty yang biasa ia bawa. Aku menarik kertas itu pelan. Kertasnya kecil, tipis, namun terasa berat di tanganku. Seolah-olah bukan kertas yang sedang kupegang, melainkan sebuah rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Aku menatapnya beberapa detik, mencoba menenangkan pikiranku sebelum akhirnya aku buka lipatannya. Dan di sanalah segalanya berubah. Di permukaan kertas itu, tertulis kalimat singkat dengan tulisan tangan yang halus dan rapi. Tulisan yang tidak asing sebagai tulisan seorang perempuan. Kalimatnya sederhana, namun terasa seperti pisau yang menyentuh perasaanku. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Aku terdiam, nafasku terasa berat, mataku mulai panas. Bukan karena kalimat itu terlalu jelas menggambarkan sesuatu, tetapi karena ia justru menyisakan begitu banyak tanda tanya yang jauh lebih menyakitkan. Melakukan apa? Meluangkan waktu untuk siapa? Dalam konteks apa? Mengapa tidak ada satupun cerita tentang ini yang pernah ia sampaikan padaku? Aku duduk mematung. Tangan yang memegang kertas itu bergetar, bukan karena marah, tetapi karena hatiku sedang berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak langsung menyimpulkan buruk, aku tidak langsung berpikir tentang pengkhianatan, namun aku merasa seperti sedang berdiri di depan pintu kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Aku mencoba menenangkan. Aku berkata pada diriku bahwa mungkin ini hanya urusan pekerjaan. Mungkin ini pesan dari rekan kerja yang ia bantu. Mungkin ini hanya bentuk ucapan terima kasih biasa. Namun, di balik kata mungkin, ada luka kecil yang tumbuh tanpa izin. Karena, jika memang tidak ada apa-apa, mengapa aku tidak pernah mendengarnya dari mulut suamiku sendiri? Aku mengepalkan tangan. Bukan karena ingin marah, tetapi karena aku sedang memegang keberanian. Keberanian untuk bertanya, keberanian untuk mendengar, dan keberanian untuk menerima apapun jawabannya. Sambil memandangi kertas itu, pikiranku kembali ke beberapa hari terakhir. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang selama ini mungkin kuanggap sepele. Ia lebih sering membawa pulang pekerjaan. Ia lebih sering sibuk dengan telepon. Ia lebih sering berkata sedang menemani seseorang yang butuh bantuan, namun tidak pernah menjelaskan siapa
bukan berarti ia harus melaporkan segalanya. Tetapi seorang istri berhak tahu hal-hal yang menyangkut waktu dan perasaan suaminya. Aku menarik napas dalam. Dalam diriku muncul pertanyaan yang lebih menyayat daripada kertas kecil itu sendiri. Apakah aku masih menjadi tempatnya bercerita? Apakah aku masih menjadi orang yang ia percaya untuk membagi beban? Atau apakah ada seseorang di luar sana yang kini menjadi tempat ia membuka hatinya? Aku tahu, tidak semua kehadiran orang lain berarti perselingkuhan. Namun tidak semua rahasia berarti kebajikan. Aku memandangi pintu kamar mandi yang masih tertutup. Suara air kini terdengar biasa saja. Namun bagiku, suara itu menjadi jeda yang terasa panjang antara ketakutan dan keberanian. Aku tahu, sebentar lagi ia akan keluar. Sebentar lagi segala sesuatu akan berubah. Di kepalaku muncul bayangan berbagai kemungkinan. Jika ia marah karena aku membuka sakunya, apakah aku salah? Jika ia menjelaskan bahwa ini hanya hal kecil, apakah aku siap mempercayainya? Jika ternyata kecurigaanku benar, apakah hatiku cukup kuat untuk mendengar kenyataan pada saat itu? Aku ingin mengajak kalian yang mendengarkan untuk menjawab dengan jujur di hati masing-masing. Dalam sebuah pernikahan, apa yang lebih menyakitkan? Membaca tulisan seseorang di atas secari kertas, atau menyadari bahwa pasanganmu lebih memilih menyimpan sesuatu daripada jujur padamu? Aku menatap kembali tulisan di kertas itu. Tidak ada nama, tidak ada tanggal, tidak ada penjelasan. Justru ketidaklengkapan itulah yang membuatnya terasa semakin mencurigakan. Kalimatnya sopan, berhati-hati, namun juga terlalu dekat. Seolah-olah ia ditulis oleh seseorang yang tidak ingin terlihat mencolok, namun cukup berani menitipkan pesan pada tempat yang akan tetap ia ingat. Di dalam hatiku, ada dua suara yang berlawanan arah. Satu berkata bahwa aku harus percaya kepada suamiku, bahwa mungkin ia hanya membantu seseorang yang sedang kesulitan, bahwa mungkin ia sedang menolong seseorang tanpa ingin membebani pikiranku. Namun suara yang lain berkata bahwa tidak ada alasan untuk menyembunyikan sesuatu yang baik. Jika sesuatu itu memang benar, mengapa harus disimpan dalam diam? Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Salah langkah sedikit saja, aku bisa jatuh ke dalam kecurigaan yang berlebihan. Namun jika aku diam, aku bisa tenggelam dalam luka yang tidak terlihat pada saat itu. Aku tidak lagi hanya menjadi seorang istri yang menunggu jawaban. Aku menjadi seorang manusia yang sedang berjuang memahami batas antara kepercayaan dan kebodohan, antara kesabaran dan pengabaian, antara cinta dan kenyataan. Suara air di kamar mandi berhenti. Jantungku kembali berdebar. Aku meremas kertas itu di tanganku, lalu meluruskannya kembali. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun. Jika percakapan harus dimulai, biarlah dimulai dari kejujuran. Pintu kamar mandi terbuka. Suamiku keluar dengan wajah kelelahan. Ia mengusap rambutnya, mengambil handuk, lalu berjalan menuju sofa tanpa menyadari bahwa aku masih duduk di sana dengan tatapan yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika ia melihat kertas kecil di tanganku, langkahnya terhenti. Di antara kami tidak ada suara untuk beberapa detik. Hanya tatapan yang saling mencari keberanian. Tatapan yang tidak lagi sekadar dipenuhi rasa lelah, tetapi juga rasa bersalah yang perlahan muncul di wajahnya. Aku tidak berteriak. Aku tidak marah. Aku tidak menuduh. Aku hanya mengangkat kertas itu sedikit lebih tinggi dan bertanya dengan suara yang bergetar namun tenang. Apa ini? Bukan pertanyaan yang panjang. Bukan kalimat yang penuh tuduhan. Hanya dua kata yang cukup untuk membuka pintu menuju semua hal yang selama ini disembunyikan. Suamiku menatapku lama. Di matanya, aku melihat kebingungan. Bukan kebingungan karena tidak tahu jawabannya, tetapi kebingungan karena tidak tahu harus memulai dari mana. Di saat itu, waktu terasa melambat. Seketika aku menyadari bahwa kertas kecil ini bukan hanya tentang siapa yang menulisnya atau kapan diberikan. Kertas ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak pernah dibicarakan, sesuatu yang selama ini dibiarkan menggantung. Di antara kami, aku masih menggenggam keberanian. Namun, di dalam diriku, ada ketakutan yang semakin besar. Aku tahu, apapun yang akan ia katakan setelah ini, tidak akan lagi mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Entah akan menyembuhkan, atau justru melukai lebih dalam. Dan di saat itulah, cerita ini mulai bergerak menuju titik yang lebih dalam. Titik di mana kejujuran tidak lagi bisa dielakkan, dan kebenaran harus diucapkan meski terasa berat. Karena apa yang akan keluar dari mulutnya setelah ini, bukan hanya akan menjelaskan arti dari kertas kecil itu, tetapi juga akan menentukan arah, langkah rumah tangga kami ke depan.
Disinilah pintu menuju bagian 3 perlahan terbuka. Ketika suamiku akhirnya mulai bicara. Dan jawabannya tidak hanya menyentuh tentang siapa yang menulis pesan itu, tetapi juga tentang apa yang selama ini ia sembunyikan di dalam hatinya. Suamiku masih berdiri di hadapanku. Pandangannya tertuju pada kertas kecil di tanganku, lalu beralih ke wajahku yang penuh pertanyaan. Udara di ruang tamu terasa berat, seolah setiap detik sedang menahan napas bersama kami. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara kendaraan dari luar, hanya detak jam dinding yang berjalan pelan, seperti sedang menghitung waktu menuju kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Aku kembali mengajak kalian yang mendengarkan untuk tetap bersama di bagian ini. Tulis di kolom komentar, jika kalian berada di posisiku, apakah kalian akan tetap bertahan mendengarkan atau memilih beranjak pergi sebelum kebenaran diucapkan? Dukung cerita ini agar wanita lain belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kesetiaan, tetapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan. Suamiku akhirnya duduk di hadapanku. Nafasnya dalam, tatapannya tidak lagi berani menatap mataku secara langsung. Ia menunduk, seolah sedang mencari kata yang tepat untuk diucapkan. Namun sekecil apapun kata itu nanti, aku tahu ia akan membawa dampak besar bagi rumah tangga kami. Aku bisa jelaskan, katanya pelan. Namun kalimat itu tidak langsung membuat hatiku tenang. Justru di balik kata jelaskan, aku merasa seperti sedang duduk di tepi jurang yang semakin terbuka. Aku menunggu. Dengan hati yang setengah siap, setengah takut, ia menarik napas sekali lagi, lalu mulai bicara. Katanya, beberapa bulan terakhir, ia sering bertemu dengan seorang perempuan, bukan di restoran, bukan di tempat hiburan, tetapi di sebuah rumah singgah, tempat ia mengikuti kegiatan sosial. Perempuan itu datang ke sana bukan untuk bekerja, melainkan untuk meminta bantuan. Suaminya sakit, anaknya masih kecil, dan hidupnya penuh dengan tekanan. Ia berkata bahwa pertemuan itu awalnya hanya seputar bantuan, sekadar mendengarkan cerita, sekadar mengantar beberapa kebutuhan. Namun, lambat laun, hubungan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Tanpa mereka sadari, aku mendengarkan dengan perasaan yang sulit digambarkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang melukai, namun pada saat yang sama, aku memaksa diriku untuk tetap tenang. Aku ingin mendengar semuanya sampai akhir. Karena jika aku berhenti di tengah, luka ini tidak akan pernah benar-benar tersibak. Suamiku mengatakan bahwa perempuan itu sering mengirimkan pesan terima kasih. Ia tidak pernah membalas dengan kata yang tidak pantas, namun juga tidak pernah memberitahuku tentangnya. Ia mengakui bahwa keputusannya untuk menyembunyikan itu bukan karena ia ingin bermain hati, melainkan karena ia takut dianggap tidak bisa menjaga jarak. Namun bagiku, keheningan yang ia simpan justru jauh lebih menyakitkan daripada kalimat yang ia sembunyikan. Aku menatap wajahnya. Ada rasa bersalah yang jelas di matanya. Ada ketakutan yang tidak mampu ia sembunyikan. Namun, ada juga kenyataan bahwa apapun alasannya, ia telah membiarkan ruang kosong itu tumbuh di antara kami. Aku bertanya dengan suara pelan, namun sangat dalam. Kenapa kamu tidak cerita padaku sejak awal? Pertanyaan itu sederhana, namun di dalamnya mengandung ribuan luka yang tidak tampak. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, karena aku takut kamu merasa cemburu. Aku takut kamu salah paham. Aku kira aku bisa mengontrol semuanya. Jawabannya terdengar logis bagi sebagian orang, namun bagiku itu justru membuktikan bahwa ia telah memilih mengambil keputusan sendirian dalam sesuatu yang seharusnya dibicarakan bersama. Dalam pernikahan, tidak ada hal yang terlalu kecil untuk disembunyikan jika hal itu melibatkan hati orang lain. Aku terdiam lama, bukan karena tidak punya kata-kata, tetapi karena aku sedang berusaha memahami perasaanku sendiri. Aku bukan hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa dikeluarkan dari ruang kepercayaan yang seharusnya menjadi milik kami berdua. Aku bertanya sekali lagi, apakah kamu menyukainya? Pertanyaan itu keluar tanpa amarah, namun penuh dengan ketegasan. Karena aku tahu, jawaban untuk pertanyaan itu akan menentukan arah ke depan. Suamiku menatapku untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai. Di matanya ada kejujuran yang pahit. Ia tidak mengatakan iya, tetapi ia juga tidak bisa mengatakan tidak. Ia berkata bahwa ia merasa kasihan, merasa ingin melindungi, merasa ingin membantu. Namun tanpa sadar, ia mulai memberi ruang emosional yang seharusnya tetap berada di dalam rumah ini.
Dan disitulah letak luka paling dalam. Bukan karena mereka pergi bersama, bukan karena mereka melakukan sesuatu yang melampaui batas fisik, tetapi karena suamiku telah berbagi empati, perhatian, dan waktu kepada seseorang yang seharusnya tidak memiliki tempat sebesar itu di hatinya. Aku merasa dadaku sesak, mataku panas, namun aku tetap berusaha menahan air mata. Bukan karena aku ingin terlihat kuat, melainkan karena aku ingin tetap sadar saat menerima kenyataan ini. Aku berkata perlahan, "Selama ini aku selalu ada di rumah. Aku menunggumu pulang. Aku memperhatikan hal kecil tentangmu. Namun, kamu memilih menanggung cerita orang lain tanpa membaginya dengan istrimu. Bukan hati yang kamu hianati, tetapi kepercayaan yang selama ini kupegang." Suamiku terdiam. Bibirnya bergetar. Aku bisa melihat bahwa kata-kataku menusuk ke dalam dirinya, namun aku tidak mengucapkannya untuk menyakiti, melainkan untuk menunjukkan bahwa luka ini nyata. Di saat itu, aku ingin mengajak para pendengar untuk merenung. Dalam rumah tangga, pengkhianatan tidak selalu dimulai dari tubuh, tetapi seringkali bermula dari perhatian yang dipindahkan, dari rahasia yang disembunyikan, dari kejujuran yang ditunda terlalu lama. Aku bertanya satu hal terakhir. Apakah kamu masih ingin mempertahankan rumah ini? Atau kamu sudah menemukan alasan lain untuk tetap pergi? Pertanyaanku seperti ayunan terakhir pada pintu yang hampir jatuh. Ia menunduk, lalu menangis. Tangis yang jarang pernah kulihat sebelumnya. Ia berkata bahwa ia menyesal. Ia mengaku bahwa ia mulai lupa membedakan rasa iba dengan keterikatan. Emotional. Ia merasa nyaman didengarkan, namun lupa bahwa selama ini, akulah yang memilih diam demi menjaga ketenangan. Ia memohon kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia berjanji akan memutus komunikasi, akan bercerita apa adanya, akan membangun kembali kepercayaan yang sudah retak. Namun aku tahu, janji tidak pernah bisa memperbaiki luka begitu saja. Luka membutuhkan waktu, kepercayaan membutuhkan bukti, dan hati membutuhkan ruang untuk bernapas kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih untuk berdiri sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai istri yang hanya menerima, bukan sebagai perempuan yang hanya menahan, tetapi sebagai manusia yang berhak dihargai perasaannya. Aku berkata bahwa aku tidak akan langsung memutuskan. Aku butuh waktu. Aku ingin melihat perubahan, bukan kata-kata. Aku ingin merasakan kejujuran, bukan sekadar permintaan maaf. Aku ingin kalian yang mendengarkan ikut menjawab dalam hati. Apakah kalian akan langsung memaafkan? Atau memilih memberi jarak agar luka bisa pulih perlahan? Setiap perempuan punya batas yang berbeda. Tidak ada jawaban yang selalu benar. Namun, ada satu hal yang pasti. Harga diri seorang istri tidak boleh diabaikan. Suamiku mengangguk pelan. Malam itu, tidak ada pelukan untuk menutup cerita. Tidak ada rekonsiliasi yang instan. Yang ada hanyalah dua manusia yang akhirnya jujur tentang luka masing-masing. Aku berdiri, melipat kertas kecil itu, lalu meletakkannya di meja. Bukan untuk disimpan sebagai kenangan buruk, tetapi sebagai pengingat bahwa kejujuran tidak boleh datang terlambat, seperti ia pulang malam itu. Cerita ini tidak berakhir pada kertas kecil di saku jas. Cerita ini akan terus berjalan pada pilihan-pilihan kami. Berikutnya, apakah kami akan memperbaiki atau membiarkan retakan itu membesar? Namun satu hal yang kupelajari malam itu adalah bahwa cinta tidak cukup hanya bertahan. Cinta juga harus berani jujur. Dan untuk kalian yang mendengarkan hingga akhir, jawab di komentar. Apakah kalian percaya bahwa rumah tangga bisa pulih setelah kepercayaan retak? Ataukah luka seperti ini akan selalu menyisakan bekas yang tidak pernah benar-benar hilang? Karena di balik cerita, suamiku yang pulang terlambat, aku menyadari satu hal. Terkadang, yang tersisa di saku jas bukan hanya selembar kertas kecil, melainkan kebenaran yang selama ini berusaha disembunyikan dari mata seorang istri yang dayam-dayum, selalu memperhatikan.